Teologi ini bikin ngaco, hati-hati loh. Yang mengatakan Roh Kudus bukan Yesus. Berarti apa yang Yesus bilang, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Itu bohong semua perkataannya. Kalau Roh Kudus bukan Yesus itu sendiri. Saudara perhatikan, sesudah ia mengatakan demikian, ayat 9. Kisah Rasul 1. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan ayat 11 perhatikan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Dia dikatakan meninggalkan kamu. Baca ayat 11, muncul ke ayat 11. Ya. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Secara tubuh fisik. Secara tubuh jasmania. Walaupun itu tubuh kemuliaan yang Yesus pakai. Dia terpisah dengan murid-murid. Tapi hanya sekejap. Karena dia katakan, aku akan datang kembali. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai piatu. Aku akan datang kembali. Siapa dia? Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel. Yang senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Saudara-saudara, sudahlah. Kembalilah ke Alkitab. Jangan terus pegang teologi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Teologi yang tidak Alkitabiah. Jangan itu menjadi patokan saudara. Saya harus katakan, tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan. Tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan. Tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan. Fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Allah Bapa berfungsi menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Anak bertugas turun menebus. Dan kemudian Allah Roh Kudus yang bertugas menjaga karya yang sudah dilakukan oleh Allah Anak. Tuhan menerangi hati saya, mencerahkan saya. Saya harus kembali kepada Alkitab. Ajaran Alkitab secara murni dan konsekuen. Tidak ada dua atau tiga atau banyak pribadi Allah. Only one person of God. Shalom sahabat RPKM yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya sangat senang menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Bapak Ibu, saya kembali memberikan tanggapan kepada saudara kita Pendeta Joshua Tiu ya, yang mengutip ya Kisah Rasul 1 ayat 11. Menurut penjelasan beliau, Kisah Rasul 1 ayat 11 yaitu tentang yaitu pada saat Yesus sudah naik ke sorga, pada saat Yesus naik ke sorga disaksikan oleh murid-muridnya, dan pada saat itu ada dua malaikat mengatakan kepada mereka ya, kepada murid-murid yang menyaksikan pada saat itu, mengapa engkau melihat ke langit? Bukankah Yesus yang naik ke sorga itu akan datang kembali dengan cara yang sama? Dengan cara yang sama seperti dia naik, demikian juga dia akan turun. Artinya bisa dilihat, ya, bisa dilihat dengan kasat mata kita tubuh kemuliaan Yesus Kristus. Nah, menurut Joshua Tiu ini sudah digenapi, ya digenapi. Jadi janji kedatangan Tuhan yang kedua kali yang dikatakan oleh malaikat itu sudah digenapi, yaitu dengan datangnya Roh Kudus. Dengan datangnya Roh Kudus itu sudah digenapi. Maka dikatakan Yesus naik dengan tubuh kemuliaan dan dia hanya sekejap saja, dan itu datang lagi
dalam bentuk Roh Kudus. Ya, artinya ayat itu sudah tergenapi. Apakah benar demikian? Menurut pendapat saya, ini keliru ya untuk mengutip satu ayat Alkitab untuk mengatakan Yesus yang melalui para malaikat mengatakan dia akan datang kedua kali, itu sudah digenapi dengan hadirnya Roh Kudus. Ini keliru sekali. Ini berhubungan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan tubuh kemuliaan, di mana suatu saat Yesus akan datang ke dunia ini, ya, yaitu menginjakkan diri di Bukit Zaitun. Itu yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga. Ya, nah ini menurut saya kurang tepat menggunakan ayat itu ya. Nah, sehingga dengan dasar ayat ini mengatakan ya, karena itu ya, Bapa itu adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Yesus. Jadi Roh Kudus adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus. Jadi hanya satu pribadi saja. Ya, pribadi saja. Bahkan dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada tiga pribadi Allah yang kekal. Tidak ada. Maka dia katakan ya, teologi itu ngaco, itu hati-hati katanya begitu. Ya, teologi itu ngaco, ini Alkitabiah. Nah itu. Ya, maaf saya kurang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak JT. Itu belum digenapi, belum terjadi. Ya, memang Roh Kudus telah dicurahkan. Itulah pribadi yang ketiga. Ya, dari Allah Trinitas, dari kata Elohim. Ya, Elohim di Kejadian 1 ayat 1. Ya, Elohim. Elohim itu adalah dari kata, ya kita lihat Eloah dan Im. Eloah itu tunggal, Im itu partikel menunjukkan kejamakan. Jadi Esa sehakekat, yaitu sehakekat Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam hal keilahian sehakekat. Esa, Tuhan kita Esa. Tapi dalam keesaan itu ada kejamakan, yaitu tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ada tiga pribadi. Ya, ada tiga pribadi yang kekal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu banyak bukti Alkitabnya. Mari kita pelajari lagi dengan rendah hati, ya, bahwa banyak sekali ayat Alkitab menunjukkan kejamakan. Ya, kejamakan. Nah, kata Eloah dalam Alkitab itu hanya ada sekitar 50-an. Tapi kalau kata Elohi menunjukkan kejamakan itu ribuan. Artinya apa? Ini bukan suatu kebetulan. Ini menunjukkan berarti Allah yang Esa itu, ya, Allah yang Esa satu hakikat itu, ya, menunjukkan, dia juga menunjukkan kepada tiga pribadi, bukan tiga Allah, tiga pribadi yang berbeda. Luar biasa. Dan tiga pribadi itu semuanya terlibat. Jadi bukan hanya Bapa sebagai pencipta, ya, Yesus sebagai penyelamat, Roh Kudus sebagai penghibur yang akan menyertai. Bukan hanya sebatas itu. Tiga-tiganya ini terlibat dalam apa saja, baik dalam penciptaan alam semesta, ya, penciptaan manusia, ya, segala sesuatu, bahkan rencana penyelamatan, ya, semuanya, penghibur, penyerta. Yesus sendiri pernah dikatakan sebagai Parakletos juga. Ya, Parakletos juga Yesus itu, yaitu pembela, ya kan? Nah, seorang kasih Tuhan. Nah, ini sekali lagi saya kurang setuju dengan pandangan itu, ya. Ya, jadi itu belum tergenapi. Kisah Rasul 1 ayat 11, apa yang dikatakan oleh malaikat bahwa Yesus telah datang dalam bentuk Roh Kudus? Tidak demikian. Belum. Saatnya, ini yang kita nanti, ini yang kita rindukan. Seperti dikatakan di kitab Tesalonika, ya, ia akan datang, ya, datang kembali, ya. Di kitab Wahyu, dia akan datang kembali. Jadi belum tergenapi. Jadi Roh Kudus adalah pribadi sendiri. Memang sehakikat dengan Yesus dalam hal keilahian. Puji nama Tuhan. Inilah pandangan saya, pendapat saya. Kiranya ini boleh bermanfaat buat kita semuanya, ya. Mari kita belajar terus akan kebenaran firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus berkati.